Oke, sekarang kita ada di Qumran. Halo Bapak Ibu, silakan ikutin bicara. Kita sudah sampai di Qumran. Halo. Ayo Bapak. Terus mereka meninggalkan kota Yerusalem sebagian, meninggalkan kota Yerusalem dan mereka pindah ke padang gurun. Mereka pindah kemari. Daerah sini Bapak Ibu namanya Qumran. Qumran. Dalam bahasa Arab, Qumran berarti 2 bulan. Satunya di langit, yang kedua dirasakan di permukaan laut. Saudara-saudari, ini adalah tempat sangat penting karena di sini telah ditemukan gulungan-gulungan Alkitab. Apa itu? Itu adalah salinan Alkitab yang tertua, berusia 2200 tahun. Ada juga yang mengatakan 2300 tahun. Saudara-saudari, kebetulan ditemukan. Kebetulan gulungan-gulungan itu ditemukan. Habis setelah kita nonton film, kita akan masuk ke dalam museum. Semua artefak yang ada dalam museum ini adalah replika. Yang asli disimpan di Museum Israel di kota Yerusalem. Ya. Sekarang kita akan nonton film. Filmnya ini dalam bahasa Inggris, no problem. Kalau enggak tidak paham bahasa Inggris, no problem. Ya. Nanti waktu kita naik ke Bukit Sion, ke tempat pencurahan Roh Kudus, nanti Bapak Ibu tidak apa. Tapi iya, dia juga di sana. Nah, nanti saya akan terjemahkan di dalam, saudara. Oke, silakan. Dia ketawa sendiri dulu. Di Israel ada 3 padang gurun. Yang pertama kamu lihat tadi, begitu kamu keluar dari border sama Mesir, kamu naik bus baru masuk ke padang gurun Negev. Yang kedua adalah padang gurun ini, namanya padang gurun Yudea. Yesus sering melintasi padang gurun Yudea ke kota Yerusalem. Padang gurun yang ketiga namanya Samaria. Itu yang paling utara. 50% dari tanah Israel itu padang gurun. Tapi memang gersang itu. Tetapi Israel adalah negara sangat amat luar biasa karena dari padang gurun Israel berhasil memperkembangkan beberapa macam teknologi, ya, supaya bisa pertanian di padang gurun. Israel sekarang adalah pengekspor buah dan sayuran terbesar di Timur Tengah. Ya. Nah, itu mengenai padang gurun. Mari kita kembali ke topik kita yang adalah orang Israel. 2300 tahun yang lalu ada satu komunitas dari Yerusalem. Mereka mengikut aliran Eseni, merasa kecewa sekali, sedih banget. Mereka mengambil keputusan untuk pindah ke padang gurun. Apakah semua dipindah? Enggak, sebagian. Dan mereka tinggal di sini. Saudara, dulu pada awalnya mereka tinggal di dalam gua-gua. Tetapi mereka sebenarnya telah mengambil keputusan bahwa mereka harus mendirikan kampung resmi. Kemudian mereka membangun satu kampung. Kampung itu dikasih nama Qumran. Dan mereka tinggal di sini. Mereka mendedikasi kehidupan untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Orang Eseni harus menyalin Alkitab paling sedikit atau paling kurang sekali sebelum orang ini meninggal. Apakah semuanya? Enggak, hanya laki-laki, hanya yang cowok, cewek tidak. Tapi bagaimana caranya? Setiap hari mereka berdoa sehari 2 kali. Mereka wudhu 2 kali. Mereka wudhu 2 kali. Dan waktu matahari terbenam, mereka masuk ke satu studi dan mereka menyalin Alkitab. Mereka pakai alat yang namanya alat kosher.
Kosher, apa itu kosher? Itu halal versi Yahudi. Ya, sepertinya alat tulisan yang mereka pakai itu adalah buru-buru kosher. Kalau kita baca dari kitab Imamat, kitab Imamat Bapak Ibu sangat penting karena itu penuh dengan aturan. Kalau kamu menghitung ada 613 aturan. Bukan 1, bukan 5, bukan 10, bukan 100. 613 aturan yang mereka harus turut dan mereka harus pegang. Salah satunya mereka harus makan makanan yang kosher dari binatang yang kosher. Boleh saya tanya? Untuk kalau orang Yahudi mereka menganggap sapi kosher atau haram? Halal atau haram? Halal. Alhamdulillah. Kambing halal atau haram? Alhamdulillah. Domba halal atau haram? Alhamdulillah. Babi? Astaghfirullahaladzim. Itu haram, tapi enak sekali daging. Nah, mereka pakai kulit binatang halal. Seperti papyrus di Mesir, mereka pakai kulit. Mereka bawa mangkuk diisi dengan tinta dari cumi laut. Ya, mereka bawa lampu minyak setelah menyala. Nah, berperang. Kemudian mereka menyanyi kita ayat demi ayat. Mereka menyanyi satu ayat, menghafal setelah dihafal, menyanyi ayat yang berikutnya. Begitu mereka berhasil menghafal ayat. Nah, tahun 66 Masehi, ini garis waktu saudara. Tahun 63 sebelum Masehi tanah suci dijajah oleh tentara Roma. Tahun 66 Masehi, berarti 100 tahun kemudian, orang Yahudi memberontak pertama kali melawan bangsa Romawi. Akibatnya luar biasa. Orang Yahudi Bapak Ibu mereka mendapatkan pilihan pergi dari tempatnya atau berjuang. Yang tinggal di sini mereka lari. Sebelum mereka melari ke dirinya, mereka sembunyikan semua gulungan di dalam gua-gua di daerah Tengah. Tahun, dengar dengan baik, mereka sembunyikan semua gulungan. Mereka taruh semua gulungan di dalam tampayan-tampayan. Tampayan itu ditaruh ke dalam, di dalam gua-gua. Kemudian mereka lari. Kapan lagi ditemukan tampayan? Ditemukan tahun 1947. Tahun 66 mereka lari, semua disembunyikan. 1900 tahun kemudian ditemukan. Ada yang mengatakan itu ada kebetulan, ada yang mengatakan itu rencana Tuhan. Ada dua gambaran dari bangsa Arab orang Badui. Apakah semua orang Arab Badui? Tidak. Orang Badui yang tinggal di padang gurun. Seperti Nabi Syara, saya adalah orang Arab Nasrani. Terus saya bukan orang Badui. Kalau di Indonesia ada banyak suku, betul? Baik. Ya. Nah, dua orang Arab dari suku Badui, mereka mencari satu domba itu. Sepanjang hari mereka cari-cari tidak cuma. Akhirnya satu gembala namanya Muhammad Zadid, dia tinggal bunyi keluar dari sebuah gua, dia mendaki ke atas. Dan dia melihat kalau gua itu ada dua pintu masuk, satu ini di bawah, yang kedua di atas. Pintu masuk yang ke bawah ditutup dengan batu. Yang atas masih dibuka, tapi dia takut masuk ke dalam karena mereka harus terbenam. Kadang siapa tahu kalau di dalam ada ular rancung atas seperti itu, karena di sini depan yang dia batu melempar batu itu ke dalam guanya, tiba-tiba dia mendengar bunyi naik sampai besoknya dia kembali mendaki ke atas masuk ke dalam guanya dan dia mendapati bahwa ada 10 tempayan. 901 diisi dengan naskah atau gulungan. Orang Badui mereka tidak berpendidikan, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi mereka pintar sekali. Katanya, siapa tahu, mungkin ini adalah temuan penting. Mungkin kami bisa menjual itu kepada arkeolog. Mereka jalan ke Badui dalam harapan bahwa mereka bisa menjual itu kepada orang arkeolog. Orang arkeolog usir semua orang Badui masuk. Katanya,
Jangan masuk ke toko saya, jangan masuk ke istri saya. Orang dulu mereka punya reputasi tidak bagus. Pencopet. Penyamun. Lukas 13. Yesus Kristus memberikan perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati. Ya. Sorry, siapa sudah bawa penyamun yang memukul orang Yahudi itu? Dipikirkan orang itu. Percaya orang itu. Siapa ya? Karena yang tinggal di padang gurun adalah orang. Saudara-saudari, uang mereka mulai habis, mereka putus asa. Apa yang kita harus lakukan? Kami harus untuk beruang. Mereka mengatakan, lihat, sandal kami, bahannya itu kulit. Mungkin kami bisa menjual itu kepada tukang sepatu. Segera setelah itu mereka ketemu sama tukang sepatu, namanya Alexander Shahid. Hobi dia itulah ilmu arkeolog. Segera setelah dia melihat referensi Alkitab, dia tahu berarti dia menjual itu kepada Rasul Yerusalem. Saudara, situs Qumran digali sekitar 14 kali. Dan di sini ditemukan semua kitab perjanjian lama kecuali satu, kitab Esther. Kenapa tidak ditemukan kitab Esther? Ada dua pendapat. Mungkin guanya tidak dibuka, belum digali. Betul? Bisa jadi atau tidak? Pendapat yang kedua dan yang paling diterima oleh para orang arkeolog, orang ahli Alkitab. Orang kesini tidak pernah mengenali kitab Esther karena mereka menganggap itu adalah kitab sangat sekuler. Tidak ada sebutan nama Tuhan sama sekali. Semua kitab perjanjian lama ditemukan kecuali kitab Esther. Mereka membandingkan firman Tuhan yang mereka punya teks atau nas yang mereka punya sama nas yang ditemukan di sini. Mereka melihat bahwa firman Tuhan tidak berubah sama sekali, tinggal sama sekali. Iman kita tetap harus jadi kuat dan menjadi atau memperkuat sekarang, ya. Karena firman Tuhan tinggal sama. Sekarang kita mau masuk ke dalam dan saya mau tunjukkan juga. Tahan. Oke, mantap. Ibu sini, di situ nggak ada yang videoin. Awas, pelan. Kena mata. Oke. Sebentar ya. Sini ke pinggir. Ya sabar, tangan saya 3 nih. Inilah pemanen lumpur terbaik ya, diam-diam sendirian di sini. Ibu sini, ngapain jauh-jauh? Wah, ini lagi nih. Mereka penambang. Sampai seluruh badan. Ya.
Diambil Pak paling. Halo, bye-bye dong. Nah, ayo Pak, terapung dong. Ayo Bu Melisa. Boleh, boleh. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Lagi. Oke. Halo Ibu, sudah selesai tambangnya? Kayu mineral kayu. Dan itu adalah apa yang kamu mau tenang di sini sesuatu bermasuk durian. Bermasuk durian serius. Ini pohon ini besar. Tolong lihat. Woi, Ibu. Di atas ada 2 gedung. Satu terbuat dari kayu. Itu adalah kabel, itu adalah kabel kar. Dengan lihat. Oh, di sini nih terkirim apa? Di bawah keping ada banyak lubang-lubang. Ya itu adalah biara percobaan. Silakan ambil foto Bapak Ibu. Mengubah yaitu batu menjadi roti. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini, dan inilah tempat yang selama ini kita baca dan kita dengar dari khotbah-khotbah di mana Yesus begitu baik. Kita berdoa supaya percobaan yang Yesus alami, supaya Yesus agung, kita selalu berikan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sore hari ini hamba-Mu bersama rombongan ada di satu kota yang penuh dengan sejarah, yaitu di mana Tuhan Engkau boleh menang ketika menghadapi pencobaan, dan kami belajar akan hal itu Tuhan. Ada banyak dunia menjanjikan hal-hal yang indah kepada kami, ada banyak keindahan dunia membuat iman kami terkadang goyah. Tetapi hari ini di tempat ini kami menyaksikan dalam situasi yang kurang baik, Tuhan tetap menunjukkan iman yang baik. Dan kami percaya ketika Tuhan menang mengatasi pencobaan, kami boleh diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa yang sudah melihat tempat ini, kami semua diberikan roh kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita oleh kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhanku, datanglah. Lihat ke sebelah kiri kita. Inilah kota Yerusalem, di mana kita menjadi undangan Tuhan malam hari ini. Indahnya kota Yerusalem. Kita melihat Al-Aqsa, Kubah hitam. Semua yang ada di sini adalah di mana sejarah kekristenan dimulai. Kota mulia, katakan hatiku rindu ke sini. Oke, kita datang ke Padang Gembala ya. Bus kita karena imanku pada Yesus Tuhan. Morning. Alasan tawar hati karena
Ya. Thank you. Ayo Bapak Ibu, halo. Pagi Bude. Bokertov Israel, Bokertov. Bokertov. Halo Pak. Halo. Di gereja Padang Gembala. Iya, terima kasih Pak Badri. Halo Pak. Pak Markus. Ya Pak Markus Lawai ya, hampir lupa saya. Halo. Halo Pak. Kita masuki gereja Padang Gembala pagi ini. Gimana Pak Cornelius pagi hari ini? Pak Keison. Sehat, Pak Ronald. Sehat, puji Tuhan. Amin, amin. Oke, kita lanjut ya, Pak Ronald. Siap. Pak, selamat pagi. Halo pagi. Kita di Padang Gembala pagi. Halo, selamat pagi. Halo Mbak Titin. Nah ini ikon kita guys. Ayo sapa kamera dulu dong. Pagi. Pagi Bu. Halo. Kalau gue bilang selalu Roni. Aku selalu apa double folio Roni dan Ronald. Oke, ini adalah salah satu ikon di gereja Padang Gembala. Ya nanti kita akan ke grotto atau ke gua-gua, ke ibadah singkat mungkin. Ayo Bapak Ibu. Kita datang ke sini mau mempersembahkan apa? Mau mempersembahkan anak domba. Bukan, ini guanya Padang Gembala. Guanya para gembala, tapi dulu itu biasanya untuk Mari kita merayakan Natal tanggal berapa? Berarti itu termasuk musim dingin. Sekarang panas sekali, betul? Iya. Belum jam 8 sudah panas. Gini, pada musim dingin, percaya sama bicara di sini sangat amat dingin. Berangin, hujan, dan karena tempat ini berada di tempat yang sangat tinggi, kadang-kadang ada salju. Dan semua rombongan yang datang dari Indonesia, Philippines untuk merayakan Natal tanggal 25 Desember di Bethlehem, semua rombongan biasanya mereka misa sekitar sini. Bukan di dalam gua ini, tetapi di luar ada banyak kapel. Ya, jadi Anda akan melihat lautan orang Indonesia. Ya, datang dari Indonesia untuk merayakan Natal dan misa di sini atau ibadah di sini. Luar biasa. Tapi ribuan tahun yang lalu para gembala mereka tinggal di dalam gua. Kenapa di dalam gua bukan di dalam padang yang terbuka? Padahal kalau kita baca dari Injil Lukas ada tertulis bahwa gembala tinggal di padang. Ya, tetapi secara logika saudara, untuk melindungi diri, apakah mereka akan tinggal di tempat yang sangat dingin? Pasti tidak. Mereka akan masuk ke dalam gua, dan di sini ada banyak gua alam seperti ini. Ya. Kemudian kamu kan bisa melihat kalau warna batunya, batu yang asli di sini adalah batu yang berwarna putih. Ini hasil asap dan pembakaran. Tetapi kalau kamu melihat di bagian yang bawah, semuanya berwarna putih. Semua rumah, semua perumahan
di Bethlehem dan di Yerusalem, ya, dibangun pakai batu yang berwarna putih, batu kapur. Itu harus, saudara, wajib untuk memelihara kebudayaan daerah sini, budaya daerah sini. Nah, tetapi kalau gua ini dan batu ini berfungsi sebagai AC alam. Kalau di luar panas, di sini adem. Kalau di luar dingin, di sini hangat. Hangat. Saudara-saudari, itulah alasannya kenapa tempat yang dipakai oleh para gembala juga. Anda bisa membayangkan mereka berbaring di sini, mereka minum mungkin alkohol, mereka bercerita, banyak cerita, ya, tiba-tiba mereka melihat satu cahaya bersinar di luar. Mereka berdiri, apa itu? Tiba-tiba mereka ketemu sama malaikat. Dan malaikatnya telah memberitahu kepada mereka bahwa hari ini di kota Daud telah lahir bagi mereka seorang juru selamat. Oke. Kenapa kota Bethlehem dideskripsikan sebagai kota Daud? Kenapa dipanggil kota Daud? Inilah. Sebentar kita, ada grup yang mau masuk, no problem. Nanti saya akan jelaskan tentang itu. Tetapi kata malaikatnya, hari ini di kota Daud telah lahir seorang juru selamat. Dan ini adalah tanda bagimu. Engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Saudara, bayi setelah lahir tidak pernah dibungkus dengan lampin. Lampin itu, kain lampin itu dipakai sekali aja pada saat kematian. Dan palungan terbuat dari batu, bentuknya mirip peti mayat. Berarti ini adalah tanda bagimu. Ini adalah tanda tentang takdir bayi yang baru lahir, bahwa dia lahir untuk mati. Padahal yang memasangkan itu kan bukan Tuhan, artinya manusia juga yang memasangkan itu. Janji, tanda. Bayinya pakai sendiri, Bu. Bayi tidak mungkin pakai sendiri kan? Tanda. Ini tanda. Saudara-saudari, kemudian setelah mereka mendengar itu, para malaikat mereka meninggalkan daerah sini dan gembala-gembala berdiri tinggal sendiri. Mereka kaget, tapi mereka mau ke Bethlehem. Terus mereka berkata satu kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sini. Daerah sini berbukit. Berarti kamu bisa bayangkan mereka berjalan dari sini, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit lain, sampai ke Bethlehem. Ini adalah tempat sangat istimewa karena setiap hari pada saat pastor-pastor Fransiskan mau membuka gereja ini, mereka memberkati tempatnya dengan doa dan juga mereka membaca ayat tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berarti di sini ada suasana Natal. Makanya Bapak Ibu, biar sekarang saya sambut semuanya dengan perkataan ini. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Dan tempat ini sangat pantas kalau kita bisa menaikkan satu pujian, satu lagu Natal di sini. Boleh? Boleh. Ya, kita nyanyi ya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita dapat kesempatan sekalipun belum Natal dan mengangkat pujian karena memang di sini adalah rangkaian dari Natal yang selama ini dari khotbah-khotbah Natal kita bisa dengar. Inilah padang gembala dan tempat para gembala bersama dengan para domba mendengar kabar baik itu ada di tempat ini. Ya, saya mau tambahkan satu hal. Dalam status sosial orang Israel, gembala itu adalah status sosial yang paling rendah. Betul. Jadi, tapi Tuhan juga memperhatikan mereka. Dan kita bersyukur Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya memperhatikan kalangan-kalangan tertentu seperti orang Majus, tetapi juga para gembala. Tuhan juga berikan kabar. Ini adalah gereja Padang Gembala. Ya, wait ya. Habis ini akan saya fotokan.
Oke, ini mereka lagi pada berfoto ya, menunggu nanti penjelasan dari Bisar. Oke. Akan masuk. Ya, ini seperti ini. Nazaret is okay. It's okay. Nazaret. Nazaret is okay. Kita sudah memasuki kawasan Nativity Church.
Halo Ibu. Ya. Halo. Yang ketinggalan. Ya nggak apa-apa, kali ini videokan mereka biar tidak berkecil hati ya. Iya benar. Kita. Anak Tuhan yang dicari kami. Betul. Kita masuk ke gereja Nativity. Oke. Ini adalah pintu kerendahan hati. Kamu bisa melihat bahwa ada 3 pintu masuk, ya. Ini adalah gereja kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pintu masuk yang pertama itu yang paling atas, yang kedua itu, yang ketiga yang paling kecil. Nah, berarti pintu gerbang pertama itu dari abad ke-7 Masehi. Pintu yang kedua ditutup sengaja supaya tidak membiarkan orang masuk ke dalam gereja sambil mereka berkeledai atau berkuda. Dan sekarang semua orang yang mau masuk, mau atau tidak, mereka harus tunduk dulu, ya. Itu adalah tanda kehormatan, ya. Makanya Bapak Ibu, sekarang kita semua kita akan masuk ke dalam gereja sambil tunduk. Ya. Ayo Bapak Ibu, silakan. Silakan. Biar punya kerendahan hati ya Bapak Ibu ya. Sama sekali untuk praktik agama Nasrani tanpa ada akibat. Akibatnya apa? Banyak dibunuh. Ya. Tahun 324 Masehi, Kaisar Konstantin dia mengizinkan atau dia meresmikan, membuat agama Nasrani agama resmi. Jadi agama Nasrani dirasmikan. Sebelumnya mereka dianiaya, yang percaya Yesus dianiaya, dikejar. Tetapi ada deklarasi dari Kaisar Konstantin bahwa sekarang orang Nasrani mereka tidak perlu khawatir sama sekali, mereka bisa praktik agama, mereka bisa berdoa, mereka bisa membangun gereja-gereja. Bukan hanya itu, beberapa tahun kemudian agama Nasrani yang dulu dianiaya, dikejar, diutamakan dalam kekaisaran Romawi atau kekaisaran Bizantium. Ibunya Konstantin, Santa Helena atau Ratu Helena, silakan maju sedikit, saudara, maju. Dia pernah datang ke Tanah Suci. Dia berziarah Tanah Suci dan dia membangun 4 gereja pertama di sini. Sebelum dia datang, Habibi, wala yahmak, kamil syarhak. Allah yasdaq. Sebelum dia datang, ya. Oke, sebelum dia datang, saudara, nggak ada gereja. Apakah kamu bisa bayangkan? Nggak ada gereja? Mereka percaya Yesus, tapi tidak ada gereja. Tidak bangunan gereja. Tapi dia membangun 4 gereja pertama. Yang pertama sini. Nah, itulah. Kenapa dia membangun gereja pertama di sini? Karena di sini Stop. Habib sangat. Karena Bapak Ibu, di sini dia berhasil menemukan bekas kandang domba. Di mana Tuhan Yesus lahir. Saudara-saudari, sekarang kita harus balik ke perjanjian lama. Ya. Menurut kitab Mika atau menurut Nabi Mika, dia mencatat kota Bethlehem dulu adalah kota terkecil di antara kaum Yahuda. Apa itu artinya? Dulu ada satu suku namanya suku Yahuda. Mereka punya properti sangat besar. Kota terkecil di antara semua komunitas yang tinggal di wilayah Yahuda punya adalah kota Bethlehem. Menurut penggalian para arkeolog, mereka berhasil menemukan di kota Bethlehem hanya ada beberapa ratusan rumah zaman itu. Berarti jumlah penduduknya tidak sampai 1.500 jiwa. Kemudian
dia terus mencatat dari kota ini akan lahir seorang juru selamat. Berarti orang yang di zaman dulu percaya bahwa Masias akan lahir di kota Bethlehem. Saudara, zaman Tuhan Yesus lahir, kota ini tetap tinggal kota kecil dan kota miskin. Dan Maria dan Yusuf, mereka memang datang ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri karena mereka harus bayar pajak kepada Kaisar Roma. Tetapi waktu mereka sampai ke Bethlehem, mereka kecewa sekali. Semua penginapan penuh. Tapi kita harus paham, kalau zaman dulu penginapan itu bukan Four Seasons, bukan Ramada, bukan Ritz Hotel. Hotel atau penginapan zaman dulu itu seperti yang berikut. Di rumahnya ada satu kamar besar kosong, itu bisa ditawarkan sebagai penginapan. Itu kayak Airbnb yang modern. Semua penginapan sudah penuh. Waduh, kita bisa membayangkan perasaan tadi. Emosi, frustrasi, dia hampir mau menangis. Siapa tahu mungkin dia menangis. Karena ini sebentar dia capek sekali dia mau melahirkan Yesus. Ada satu pemilik penginapan melihat kondisi Maria, hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu dia menawar Yesus untuk bermalam dalam sebuah kandang. Dan Maria melahirkan Yesus Kristus dalam kandang itu. Sebentar kita akan turun sampai ke bawah dan maju. Oke, saudara. Nah, kalau di bawah, kita akan turun ke bawah. Begini, kita akan turun atau jalan lurus. Pintu masuknya kita akan turun. Ramai sekali, luar biasa. Tempat tanungan Tuhan Yesus Kristus. Здесь, может, я вижу кто-то. Bisa. Tapi jangan Pak, grup, jangan halangin grup orang. Ini mereka tertahan. Ya karena satu-satu orang Pak, nggak bisa masuk semua ke dalam. Ayo Bapak Ibu. Oke, silakan. Ayo masuk Bapak Ibu. Ya, warna wirinya. Halo. Tempat kenaikan Tuhan Yesus. Oke. Masuk saudara, semuanya masuk. Ini adalah kabel kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dipercayakan
40 hari setelah kebangkitan, Tuhan Yesus Kristus beserta 120 pengikut mereka naik ke bukit Zaitun. Seperti biasa. Dan waktu Yesus sampai ke sini, dia menginjak ke sini. Dan dari sini, dari batu ini, dia naik ke surga. Sambil dia naik, dia ditanya terus oleh orang yang hadir di sini, kapan kamu akan kembali? Kasih kepada kami suatu tanda. Tetapi Yesus tidak balas. Lalu kita harus ikut firman Tuhan dan berjalan. Menurut kitab Nabi Daniel, Masias pada akhir zaman dia akan tampak di bukit Zaitun. Makanya kami percaya kalau Yesus naik ke surga dari sini, pasti pada akhir zaman dia akan kembali ke tempat yang sama. Ya, jadi ini adalah tempatnya. Sekarang kamu bisa pegang batunya. Setelah bisa pegang batunya. Setelah kamu pegang batunya, saya akan tunggu di luar. Ya, setelah kita semuanya keluar, kita akan lanjut ke gereja yang berikutnya, yang namanya Paternoster. Di sana, karena itu bersebelahan sebenarnya. Di sana Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Biar keluar kan. Bapak Ibu pelan-pelan, ada kesempatan. Semuanya ada kesempatan ya. Oke. Kasihan, jangan lama. Tina mesnya. Dia dipegang. Oke. Ayo cuci aja. Gantiin aja, biarin ya. Oke. Biasa kayak gini. Lek, ambil. Makan dikit. Ayo yang sudah keluar, ayo. Sudah keluar, panas. Iya, pakai siang. Usah lama kali. Sikit aja dah sah. Apa mau lama-lama naik di surga sekarang? Yang mau lama-lama silakan. Yang mau cepat naik di surga silakan lama-lama pegang. Nih foto. Tengok sini muka aja sini. Nah, oke, keluar. Ayo. Silakan pegang, mau cepat naik juga. Ayo. Ini anakku sayang di sini. Sudah yang lain lagi. Ropinya nggak kelihatan tuh. Susah mau lihat dia kan Lagi. Yang belum. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove that my Savior lives.
Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, oh, he holds the future, and life is worth the living. Oke, jadi ini adalah kapal kenaikan. Jadi kita fotografinya di situ. Itu ada bekas-bekas tiang dari gereja zaman Bizantium. I already have. Ya, kita akan menuju ke gereja doa Bapakan. Pak, kalau ada mau uang kecil? Tapi kita punya hubungan bagus sekali sama mereka, makanya mereka kita bisa masuk. Ini adalah Joe, dan ini sebenarnya adalah Chef. Dia adalah mereka yang mengelola di sini. Jadi saya juga berterima kasih kepada mereka. Mereka selalu membersihkan tempat. Thank you very much. Thank you. Ada yang mau pecahan $100 lagi sebelum kita jalan? Joe punya. Aduh, nanti gelap. Iya, Pak. Siapa yang dari Biak ada nih? Indonesia mana, Pak? Di sebelah, Pak. Mana? Nanti kita lihat, ada di sebelah sana. Oh, situ tuh, main. Ini adalah 3 bahasa di Tanah Suci. Kalau di Indonesia dipakai banyak, betul? Banyak dialek. Tapi kalau di sini dulu dipakai 3 bahasa. Bahasa Karo, bahasa Indonesia. Bahasa Aramik. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, bahasa Ibrani jelas. Kenapa bahasa Aramik? Karena itu adalah bahasa seharian zaman dulu. Bahasa Yunani, nah, bagaimana? Kalau sekarang bahasa internasional yang dipakai di seluruh dunia itu bahasa apa? Zaman dulu Yunani. Oke, zaman dulu Yunani. Yesus mengajarkan doa Bapa kami dalam bahasa Aramik, Aram. Tapi kalau bahasa Aram itu Muslim, sedikit bahasa Aram. Saya juga tidak bisa bahasa Aram, kecuali saya bisa doa Bapa kami dalam bahasa Aram. Mau dengar? Abuna de Bishmaya, Yitkadesh Shemcha, Ta'adem Lachutcha, Teta'aver Rahutcha. كده كان بشوية كان بقرا لحنو فبلادسكم يوم بيومنا بالشبات استنوا وبينا كده أفنحنا بمكانا لغوبين فقلت علينا لنسيون إلي بتسينا من بيشا آمين درس dari ini bukan pengajaran doa pekan dan biar sekarang saya tambah sedikit mengenai satu hal. Ini adalah satu-satunya doa yang diajari oleh Tuhan Yesus. Itu doa sama Tuhan. Tuhan. Supaya dosa kita bisa diampuni, kita harus mengampuni yang lain.
Jadi ini kita menuju ke gereja Dominus Flevit, tempat Tuhan Yesus menangis kota Yerusalem. Oke, kita akan menyusuri jalan ini, namanya Jalan Minggu Palma. No one else can touch my heart like you do, and I could search for all eternity long. Halo Bude. And find there is none like you. Halo Ibu. Halo. Panas Ibu. Orang 16 derajat kok ini. Halo, terima kasih ya Bunda. Itu ada Masjid Al-Aqsa yang kubahnya berwarna abu tua atau kehitaman, dan ada Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dengan kubah berwarna kuning emas. Di belakang ada kubah abu-abu muda yang besar. Itu adalah gereja Makam Kudus. Dan kita masuk ke Dominus Flevit. Dari buahnya bisa bikin selai. Dari buahnya bisa bikin selai, ya. Jadi ini adalah pohon belalang. Baru kemarin saya sudah ceritakan orang Yahudi tidak boleh makan sesuatu yang haram. Binatang kecil itu haram. Ini namanya Necropolis, artinya kota orang mati, ya. Tuh, langsung ada burung gagak pas dikasih tahu orang mati. Segera setelah itu dia mulai menangis. Dia menangis di kota Yerusalem. Kata Yesus, Yerusalem, berapa kali aku ingin mengumpulkan engkau seperti ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Berarti orang Yahudi telah menolak Yesus, menolak Mesias. Yesus dia rasa sedih, dengan hati sangat sedih. Yerusalem sebenarnya takdirnya sudah diketahui bahwa kota ini akan hancur. Tidak akan dibiarkan satu batu pun terletak di atas yang lain. Kenapa dia menangis Yerusalem? Karena dari sini dia berhasil melihat kemegahan kota Yerusalem. Saudara, kalau sekarang saya melihat, wow, hebat. Tetapi waktu Yesus Kristus sampai ke sini, hal pertama yang dia melihat itu adalah bait Allah. Di mana itu posisi bait Allah? Di mana itu Domodoro? Sana ada bait Allah. Bayangkan bahwa tidak ada sesuatu, kosong, Yerusalem kosong. Yerusalem diserbu oleh Raja Daud abad ke-10, 11 sebelum Masehi. Yerusalem yang pertama letaknya bukan di sana, bukan di situ, tapi di sebelah sana, di luar tembok. Kota Yerusalem diperluaskan oleh Raja Saul, Raja Sulaiman, Salomo. Kenapa? Daud ditolak membangun bait Allah karena dia tidak cukup murni. Ya? Tetapi karena dia telah membunuh banyak orang, membunuh Uria, membunuh Jeba, tapi dia menaikkan tabut perjanjian dari kota Kiryat Jearim ke Yerusalem. Dia memesan kemah itu dinamakan kemah Allah. Kemah Allah ditukar dengan bait Allah berturut-turut 2 kali. Pertama kali Raja Salomo abad ke-10 sebelum Masehi, karena Salomo dia yang mengganti ayahnya. Dia membangun bait Allah sebelah sana. Bait Allah dibangun atas Bukit Mulia. Bapak Ibu tolong lihat sebelah sana itu duduk Bukit Mulia. Di sana Abraham hampir mempersembahkan. Tolong lihat. Waktu mereka sampai
ke kaki Bukit Muria, Ishak berpaling kepada ayahnya lalu dia tanya, "Ya bapakku, kalau kayu untuk aku sudah ada, tetapi di mana bapakku tersimpan?" Dengan hati sangat sedih, Abraham melihat ke langit dan dia menjawab, "Allah akan menyediakan." Kalimat itu keluar dari mulut Abraham terkena sampai ke lahir, sampai Yesus datang ke Yerusalem. Tolong lihat di belakangnya, di belakang masjid yang kuning itu ada kub gereja yang tempatnya warna biru. Ya, itu adalah gereja makam Tuhan Yesus yang versi Katolik dan versi Ortodoks. Berarti zaman dulu Bukit Muria itu bukan satu tempat saja yang dalam perbukitan. Kenapa? Karena Yesus disalibkan di kota. Dulu di sana nah itu ada di kota. Berarti itu adalah jalan perbukitan. Yesus Kristus dia yang bersampaikan di dalam itu ya. Tapi jelas ya. Nah, berarti itu yang digenapi yang kayu kami sudah ada, tapi di mana persembahan. Artinya bahwa Yesus Kristus dia yang menjadi domba Paskah yang baru. Dia adalah persembahan yang paling utama. Makanya kita tidak waktu kita banding itu persembahan bakaran persembahan di Yerusalem karena Yesus Kristus dia adalah korban yang paling utama. Betul atau tidak? Nah, jadi bait Allah yang pertama dibangun oleh Raja strukturnya kecil, sangat sederhana. Itu direnovasi oleh Raja Herodes Agung. Tapi zaman dulu artinya renovasi apa? Hancur kembali, dibangun lagi. Ya. Jadi bait Allah yang dibangun oleh Herodes, ya, itu sebenarnya adalah satu struktur sangat besar, megah sekali. Tetapi supaya kamu bisa bayangkan, dulu di sana ada bukit. Tolong lihat, bayangkan bukit. Bukit itu diratakan. Orang lihat sebelah sana, diratakan oleh Raja Herodes. Kemudian dibangun bait Allah yang kedua. Ya. Luasnya 144 hektar. Besar. Kemudian Yesus yang pergi ke Yerusalem, bait Allah, dia masuk bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Dan itu yang dihancurkan tahun 70 Masehi. Selama 300 tahun, mungkin lebih, selama 600 tahun, tempatnya tinggal kosong. Orang Nasrani, mereka tidak membangun satu struktur pun sama sekali di sana untuk membuktikan kepada setiap pendatang ke kota Yerusalem bahwa nubuat Yesus Kristus sudah digenapi mengenai bait Allah yang kedua, bahwa itu akan dihancurkan dan dalam 3 hari itu akan dibangun kembali. Tetapi banyak orang mereka tidak paham apa itu artinya dalam 3 hari itu akan dibangun kembali. Mayatnya, tubuhnya yang bangkit. Itu adalah bait Allah yang ketiga. Memang besok kita ke tempat keratapan, tetapi itu tidak mengandung kepentingan rohani untuk orang Nasrani sama sekali. Orang Yahudi percaya siapapun yang berdoa di sana, doa mereka transfer. Sebentar, yang berdoa di sana. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Allah yang ketiga di sana. Mereka percaya bahwa Allah hadir di sana. Tapi sorry, kamu percaya bahwa kebangkitan telah terjadi. Betul, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berarti bait Allah yang ketiga adalah Dia. Berarti kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah bait Allah yang ketiga, Dia sudah ada di sini. Berarti kamu bisa berdoa di sini, di mana-mana doa akan didengar oleh Tuhan.
Makanya kalau kita mau demokrat apa? Banyak tetapi sorry, dari aspek rohani kurang. Karena Yesus saya pernah bernulis demokrat rata lagi adalah tembok pendukung baik Allah. Tembok biasa. Orang yang mau masuk ke dalam bukan berdoa di luar. Jelas ya? Sepertinya di sini comes from your head. Suffering children are safe in your arms, and there is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find that there is none. No, there is none. There is none like you. I am sorry. Oke, saudara-saudara. Oh ya. Buah zaitun dibawa ke sini dan dipres untuk mencabut minyak zaitun. Yesus Kristus setelah dia perjamuan terakhir dia datang ke mana? Waktu itu murid-murid tidur. Yesus menjawab melembar batu jalan. Dan di atas sebutan dia berdoa, dia berdoa. Gereja ini dibangun atas batu ini. Lalu dia mengatakan, ya Bapa Kucing, kalau engkau mau ambil cuma kita itu kan kehendak gue kalau diserai kehendak mau gak akan terjadi. Kemudian ya ambil melihat tur dan juga cinta, lalu dia cepat lakukan semuanya. Kemudian dia suruh mereka untuk berdoa supaya kamu jangan. Setelah itu Yudas Iskariot datang dengan pegawai Kayafas dan dia mengkhianati Yesus dengan lalu setelah kita melihat ke kanan salah satu pegawai Kayafas dan Yesus Kristus suruh dia lalu Yesus menyembuhkan orangnya. Lalu Yesus dirantai, dilingkung dan dikirim dari sini ke rumah Imam Agung Kayafas. Dan di situ dia diserahkan besok salah satu acara kita ke rumah Kayafas.
Oke, kita memasuki kawasan tembok ratapan. Tidak ada renovasi. Ini grup Nazaret sedang berkumpul. Pandang burung di langit yang tak menang, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Yang kedua, dalam pakai kopi. Kenapa orang itu pakai kopi? Sebenarnya mereka berdoa pada hari di dalam gereja Katolik itu karena mereka percaya itu adalah tradisi. Mereka disuruh tidak ada disebutkan sama sekali bahwa dalam Alkitab bahwa mereka harus pakai kopi. Mereka berdoa, tapi pada lagu mereka telah keluar dari Ini adalah area tembok ratapan. Halo, lagi kita lagi pada berdoa. Dulu kerajaan Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan kepada jembatan menuju ke Bukit Moria, kawasan Al-Aqsa. Nazaret. Halo Pak. Kita masukin kawasan Al-Aqsa. Ini adalah Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa. Ya. Terus saya telepon sama Jordan. Oke, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya akan kasih penjelasan nanti saya kasih waktu foto. Halo. Panjang lebar ya. Sama emang mungkin. Ya. Ih, gaya. Iya, udah bagus. Luar biasa.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, lembut sekali suaranya ya. Oke, ini adalah gereja Santa Ana dan sebelah situ adalah kolam Bethesda. Ya, ini peserta lagi istirahat di kawasan Santa Ana. Ada yang toilet, ada yang lagi selfie. Halo, halo. Kalau bisa. Ya. Halo, Opung-opung. Halo. Ada yang menyendiri di sana. Dalam bahasa Dayak, itah Sundautu Santa Ana. Oke. Ulu Kalimantan Tengah, Ulu Palangkaraya, Tege Tuhetu. Halo Bu Kesmi, Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Borneo. Oke. Ayo Ulu Barat Kalimantan, dumah ke Yerusalem. Dumah ke Yerusalem dengan IKEI Jebara Kalimantan. Oke. Shalom. Nah, kita masih ada 4 kita banyak jalan. Saya rasa 4 kilometer lagi. Tanah properti yang milik Prancis. Makanya bonjour semuanya. Itu kolam Bethesda. Oke, 1, 2, 3.
tangan. Oke, ini kami sedang menyusuri Via Dolorosa. Ke rumah Pontius Pilatus, tempat di mana Yesus dijatuhi hukuman mati atau stasi pertama. Halo Bapak Ibu. Laut Mediterania. Tetapi orang Yahudi mereka punya aspirasi untuk merdeka dan membebaskan diri dari tangan musuhnya. Kata orang Yahudi waktu itu musuh mereka adalah orang Romawi. Dan kalau ada hari raya Yahudi, salah satunya yang utama itu harus dirayakan di mana? Harus dirayakan di kota Yerusalem. Saudara-saudari, orang Romawi itu orang bodoh, bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa orang dibenci sama mereka, setia sama mereka. Ya. Makanya dikumpulkan semua kekuatan, semua serdadu, semua pasukan. Duduk dulu. Makanya kalau kita ikut laporan dan juga catatan sejarawan Yahudi yang bernama Yosef Flavius seangkatan Raja Herodes Agung, dia melaporkan dan mencatat waktu Yesus dibawa ke Benteng Antonia sudah ada 50.000 serdadu di sini. Banyak tuduhan yang berat dibawa terhadap Yesus bahwa dia ingin menyesatkan Bani Israel. Saudara-saudari, memang Yesus Kristus dia dijatuh hukuman mati. Tetapi eksekusi pakai penyaliban seharusnya membawa penghinaan besar kepada korbannya sebelum kematian, sampai orangnya mati dan setelah orangnya mati. Bagaimana? Oke, ini adalah gereja pengadilan. Oke, saudara-saudari, tidak perlu tinggal di sini terlalu lama. Ini adalah gereja pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Perhentian pertama, Yesus diadili hukuman mati. Nah, biasanya kita akan sampai ke perhentian di Dolorosa. Di perhentian masing-masing, saya hanya akan kasih satu atau dua kalimat saja mengenai setiap perhentian. Ya. Yang pertama Yesus dijatuhi hukuman mati. Oke, ini kita sedang menyusuri Via Dolorosa. Sebagian sudah di depan. Ya. Oke. Jalan salib. Ya. Ini kita lagi nyusurin Via Dolorosa. Itu grup Nasaret. Halo Ibu. Ayo. Setiap 200 tahun sekali dia pecah dan timbul emas yang baru. Satu-satunya di dunia. Tempat tertentu yang karakteristik cuacanya sama dengan sini. Ada beberapa musim. Musim semi, musim panas, musim dingin. Kebanyakan di pegunungan. Oh, jadi makanya Mungkin kemana? Yesus dibantu sama Simon dari Kirene. Ya. Oke.
masih menyusuri Via Dolorosa, perhentian ke-7 ya. Yo, masih ada 2 orang di belakang. Kita lagi di Gereja Makam Kudus. Kebetulan belum banyak grup yang datang ya. Ini tempat batu, bentengan batu tempat Tuhan Yesus diturunkan dari surga. Oh ya, di kantung belakang. Oke, di atas adalah Golgotha versi Katolik, Ortodoks, dan Armenia dan Koptik. Ada beberapa grup lain mulai berdatangan dan naik ke atas. Dan saya merasa terhormat bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. This is a very special place for us Christians from around the world. Ini adalah tempat yang spesial bagi kita umat Kristen di seluruh dunia. I think it is important to explain. Saya rasa penting untuk menjelaskan that the Garden Tomb is identified as one of 2 possible locations. Bahwa Taman Kuburan itu diidentifikasi sebagai tempat dari 2 yang memungkinkan for the place of the crucifixion, burial, and resurrection. Yaitu di mana tempat Yesus disalibkan, dimakamkan, dan juga dibangkit dari Yesus Kristus. The oldest tradition is found in the Old City, which is the Church of the Holy Sepulchre. Tradisi yang lebih tua itu ditemukan di Yerusalem tua yang baru saja tadi kita kunjungi. And in recent centuries, people begin to identify this place as another possibility. Dan abad-abad setelah itu, abad yang mendekati sini menemukan bahwa tempat ini adalah tempat yang lebih memungkinkan bahwa kejadian itu terjadi. Since the place has many historical and archaeological features that fit the descriptions that we see in the Bible. Karena tempat ini ditemukan banyak kemiripan dan kecocokan dengan cerita yang disampaikan di Alkitab. In 1842, di tahun 1842, a German scholar by the name of Otto Tibius wrote about this place as the possible place for Golgotha. Sarjana dari Jerman yang bernama Otto tadi menemukan tempat ini yang bernama Golgotha. The Bible says in the Gospel of Mark chapter 15, Alkitab berkata di kitab Injil Markus 15, Mark tells us that they brought Jesus Roni sedikit grogi. Markus menyebutkan bahwa Yesus dibawa ke bukit yang bernama Golgotha. And the name Golgotha simply means tengkorak. Dan Golgotha itu artinya tengkorak. And this is a picture that was taken back in the early 1900s. Dan ini foto pertama yang diambil di tahun 1800-an tersebut. And in this picture you can see what people saw when they came to Golgotha. Dan ini adalah hal yang pertama kali orang datang ketika ke sini. Above my fingers you can identify the eye sockets. Jadi di atas jari telunjuk saya itu ada 2. In the center you can see part of the decaying nose. Di tengah-tengah di sini kita bisa melihat decaying nose. Hidung. The nose and the lower area is all underground. Jadi di bawahnya itu ada underground, bawah tanah. Now when people saw this, people associated the appearance of the place with the name Golgotha. Jadi ketika orang melihat ada 2 mata, hidung itu seperti tengkorak bentuknya. Now John also tells us that the place of the crucifixion of Jesus
was located outside the city, near the city. Rasul Yohanes juga mencatat bahwa penyalipan Yesus itu terjadi di luar kota, tapi dekat kota, tidak jauh. And the location of this place fits that description. Dan lokasi ini itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Here we are located outside the city, not only of today, but also from the time of Jesus Christ. Lokasi ini adalah lokasi berada di luar kota, bukan hanya pada saat zaman Yesus, tapi saat ini juga berada di luar kota tua Yerusalem. Also, we are close to the city. Dan juga tidak terlalu jauh ke kota. And we are also in a central location, in a very public location for displaying crucifixion. Dan ini adalah lokasi pusat untuk menampilkan supaya masyarakat pada zaman itu waktu itu bisa melihat terjadinya penyalipan, semua orang bisa melihat di tengah-tengah pusatnya itu di situ. And that was the tradition of the Romans in antiquity. Dan itulah tradisi Roma di kota Antioquia yang dilakukan untuk menyalibkan seseorang. They would put the crosses Mereka akan menaruh salib-salib by the side of the busy roads. Di pinggir jalan yang ramai ini. Not on top of the hills as we see in movies. Bukan hanya sudah dipasang di puncak bukit seperti yang kita lihat di film. In movies is not historically and biblically accurate. Apa yang kita lihat di film bahwa salibnya sudah tertancap di bukit itu tidak benar secara historikal maupun Alkitab. John also tells us Yohanes juga memberitahu kita that in the place where Jesus was crucified, di tempat di mana Yesus disalibkan, there was a garden. Ada sebuah taman. And in the garden, a new tomb in which no one was buried before. Dan di taman itu ditemukan sebuah makam di mana belum ada seseorang dimakamkan sebelumnya. According to John, the place of the crucifixion and the tomb, they were very close to each other. Menurut Injil Yohanes, tempat penyalipan Yesus dengan makam Yesus dikuburkan itu tidaklah terlalu jauh. And John also explains that in the property where the tomb was, there was a garden. Dan Yohanes juga menulis bahwa di makam Yesus itu ada sebuah taman. And in this place we have evidence for a garden from the Roman era. Dan di sini kita punya bukti ada taman yang sudah ada dari zaman kerajaan Romawi. In 1924, di tahun 1924, archaeologists found in this place a wine press. Jadi seorang arkeolog menemukan itu ada tempat pemerasan anggur. Kunci yang paling penting di sini is the tomb. Adalah makam itu sendiri. And it was found in 1867. Di tahun 1867. And friends, this was the tomb of a wealthy Jewish family. Jadi gua ini adalah milik dari sekelompok keluarga Yahudi yang kaya. And as such, the tomb on the inside is divided into two chambers. Jadi di dalam makam itu dibagi menjadi dua ruangan. When you visit the tomb, you will go into the first room. Ketika kita nanti masuk makamnya akan ada ruangan pertama. This is the place where the family would have prepared the body for burial. Di ruangan pertama inilah sang keluarga menyiapkan jenazah dari yang mau dikubur. And this is also the place where the family would have had the final mourning ritual. Dan di tempat inilah keluarga akan berduka untuk terakhir kalinya. And then they would transfer the body and store the body in the burial chamber. Dan kemudian jenazahnya akan ditaruh di lubang penyimpanan. In the burial chamber, there are 3 burial places. Di lubang penguburan atau penyimpanan itu ada terbagi lagi 3 tempat. Because this is a family tomb. Karena ini makam keluarga. And there is so much more that I can say about this place. Dan banyak hal lagi yang saya bisa ceritakan tentang tempat ini. But today you came to see an empty tomb. Tetapi hari ini Bapak Ibu melihat kubur itu telah kosong. For he is not here. Karena dia tidak di sini karena Yesus sudah bangkit. Jesus died on the cross. Yesus for our mati sins. di kayu salib untuk dosa kita. With his blood he paid the price for our sins. Dengan darahnya dia sudah membayar dosa-dosa kita. And he was buried, but on the 3rd day he was
physically risen from the dead. Dia dikubur, tetapi pada hari ketiga secara fisik dia bangkit dari kematian. And he is physically alive today to give new life and eternal life to those who believe in him. Dan secara fisik Yesus hidup sampai sekarang dan memberikan hidup kepada siapapun yang percaya kepadanya. This is the message of this place. Itu adalah pesan dari taman ini. This is the message of the empty tomb. Ini adalah pesan dari kubur kosong. And now I want to invite you to come forward to see the place and to take pictures of the place. And then from here, you will go to see the tomb. Silakan kami berikan kesempatan untuk foto di depan ruannya. Nanti kita akan berjalan untuk melihat makamnya. So friends, you're welcome to come forward. Jadi teman-teman silakan maju untuk mengambil. We're connected today. Hidungnya itu hari ini sudah lubang ya. Sudah jatuh. Tahun-tahun kemarin masih ada, sekarang udah hilang. And the lower area is all covered up and most of it is buried underground. Dan bagian bawahnya, mulutnya itu sudah terkubur di bawah tanah. And if you look in that direction, you can see how close we are to the old city of Jerusalem. Jadi kalau kita lihat ke depan itu sudah tembok Yerusalem dan di sanalah kota Yerusalem lama berada. Ya, Henok. So I will show you now on the way to the tomb the place for communion. Okay. Ya. Kita akan ke makamnya, tempat kita melakukan perjamuan. Kau selamatkanku, kini hidupku menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya coba kita semua bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Benar Tuhan, dalam rangkaian perjalanan kami boleh ada hari ini di Garden Home. Sebelum mata kami melihat bahwa Engkau pernah berbaring di tempat ini 3 hari 3 malam. Dan hari ini kubur itu kosong, menandakan Tuhan tidak ada lagi di dalam kubur. Tetapi Engkau mempersiapkan bagi kami semua sesuatu pengharapan yang besar yang saat ini kami boleh berpengharapan. Di tempat ini juga sebentar kami akan menikmati perjamuan asal. Kuduskan hati kami.
jamah hati pikiran kami, ampuni dosa kesalahan kami, sehingga kami layak dan berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari awal hingga pada akhir ibadah perjamuan kudus kami, hamba-Mu serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan hamba-Mu takbiskan ibadah perjamuan asas siang hari ini mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan ya. Iya, sambil jalan. Nggak boleh berhenti. Oh gitu ya. Bapak Ibu sepertinya tidak memungkinkan, jadi Bapak Ibu foto secara pribadi di dalam. Ini video nanti kan lebih jelas. Bapak Ibu bisa lihat ya ketika keluar dari. Tolong kasih ke Pak Badri. Ya. Ayo silakan. Satu lagi yang tanggung, yang nggak ada tantangan. Oke. Ada yang masih ini ya Pak Roni ya? Awas kepala Pak. Panas sekali. Ayo yang sudah keluar. Yang sudah di dalam bisa tidur di dalam. Bisa nitip gini aja ya. Belum saatnya tidur di dalam. Saatnya tidur di dalam, ayo keluar. Yuk. Awas kepala Ibu. Hati-hati kepala. Ayo langsung naik ke atas biar tidak panas di sini. Mari. Ayo cari tempat perlindungan. Asah. Nah, giliran berikutnya kita ayo langsung naik ke atas saja cari perlindungan. Ayo. Oke. Stop. Ya. Awas Ibu, injak yang benar. Tunggu di pintu masuk aja. Iya, boleh Pak. Langsung naik ke atas, tengok perlindungan. Depan itu. Oke, silakan Ibu. Tujuh orang bisa foto di dalam. Oke. Ibu, enggak. Sabar. Enggak, turun dulu. Mereka keluar dulu. Panas di dalam. Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada. Ini tulisan is not here. Udah nggak ada ya? Situ. Dimana? Lagi di renov. Oh. Ayo yang sudah di dalam. Oh, Ronald, ini bilang ambil foto ini dulu biar masuk. Iya. Wes. Gak apa-apa. Biar. Kita di belakang mereka nih, kita di belakang mereka. Giliran. Video ini Bu, masuk aja. Ayo. Iya.
Tunggu Ibu, 7 orang belum keluar. Iya, sabar. Ayo ibu-ibu yang sudah di dalam, ayo segera. Ini makanan ini mari. Anggur, apel, empat ayo Bang. Iya. Sekeluarga Bu, silakan. Pak, jangan nutupin itu Pak, maaf. Mereka keluar dulu. Lagi mereka keluar. Oke, terus Bu. Belakang, oke terus. Udah gak ada orang? Ya udah coba masuk dulu. 4 orang dulu. 4 orang dulu ya. Soalnya tadi masih ada di dalam. Nggak ada lagi. Oke, kalau begitu Pak, silakan Pak, masuk Pak. Awas gitar deh. Oh, dia volunteer di sini. Oke. 1, 2. Pak Yanca sudah masuk? Sudah ya. Asaratur, thank you. Sama-sama Pak. Ayo Bapak. Sudah habis Pak di dalam?